Ini perlu diingat nih sebelum kita kematian, biar kita jadi orang baik. Bukan bicara penyakit, tapi menaburkan obat. Bukan mencaci maki kegelapan, tapi menyalakan lentera. Cahaya datang kegelapan sirna, tauhid datang kesyirikan hilang, sunnah datang bid'ah hilang, salat datang fahsya munkar hilang, ilmu datang kejahilan hilang, zikir datang gaflah lalai hilang, ikramul muslimin datang kesombongan hilang, ikhlas datang riya hilang, cinta akhirat datang cinta dunia hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian, boleh semua angkat kepalanya Pak, buka matanya biar enggak ngantuk. Rasulullah itu melarang kita umatnya untuk tidur pada salat subuh, enggak boleh. Yang punya kebiasaan tidur habis subuh itu nanti dekat dengan kefakiran, kata Nabi. Habis asar juga enggak boleh tidur tuh. Ini hebat Islam nih ya, mengatur cara tidur, kapan harus tidur, kapan bangun tidur, gimana waktunya itu diatur dalam Islam. Jadi sempurna agama kita hadirin. Maka semua angkat kepalanya, tatap mata saya Pak. Konsentrasi insyaallah ya. Jadi hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia ini adalah untuk dimatikan. Semua yang bernyawa pasti akan mati, Pak. Mati itu sekali aja. Namun hidup selama-lamanya. Setelah kematian Allah akan bangkitkan kita lagi, hidupkan kita lagi di alam yang berbeda. Dan ini sudah menjadi ketetapan Allah, manusia ini akan dihidupkan oleh Allah secara berpindah-pindah. Dulu di alam roh, kemudian dipindahkan ke alam rahim ibu kita 9 bulan 10 hari kurang lebih. Sekarang dipindahkan lagi ke alam dunia sementara 60-70 tahun, kadang lebih kadang kurang. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita akan dipindahkan lagi ke alam barzah. Ini manusia yang dari zaman Nabi Adam sampai hari ini Pak itu masih di alam barzah sekarang. Ya, alam barzah itu bukan di dalam tanah Pak, tapi di sebuah dimensi yang berbeda. Ya, jadi kalau orang meninggal di laut, meninggal di darat, yang jasadnya hancur, ruhnya tetap akan pindah ke alam barzah. Tubuh kita berasal dari tanah akan kembali kepada tanah. Nah, tapi ruh kita berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang-orang yang berakal, berpikir, ini orang kalau berpikir Pak ya, bahwasanya dia pasti akan mati, pasti orang akan buat persiapan. Apalagi kita tengok kiri kanan depan belakang, satu persatu orang pergi Pak. Ini satu persatu nih, maaf ya, saya usah perhatiin wajah jamaah nih. Ini nampaknya nggak lama lagi kita nih Pak. Betul Pak. Jadi Rasulullah berapa umurnya Haji Nafil? 63 tahun. Nah, kira-kira aja lah Pak. Ada yang sedekat lagi menuju umur Rasulullah, ada yang sudah offside Pak, lewat Pak. Udah bonus Pak. Tapi anehnya manusia, tahu dia bakal mati, dia tahu. Tapi tidak buat persiapan, sibuk membangun kehancuran di atas kehancuran. Sibuk membangun dunia, lupa pembangunan akhirat.
Sementara Rasulullah SAW berkali-kali menjelaskan tentang dunia. Bahkan di Al-Quran pun Allah menjelaskan tentang hakikat dunia. Ya. Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Aku pastikan, kata Rasulullah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan. Dunia ini sementara saja. Dunia ini sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Bisa aja akhirat nanti siang, Pak. Ada orang pagi hari masih bersenda gurau dengan anak istrinya, sore hari sudah dalam kubur, Pak. Nah, makanya orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala siapa? Orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal matinya. Hari ini banyak orang mikirkan bagaimana cara hidup enak, betul. Tak banyak yang memikirkan bagaimana cara mati enak. Ya. Ada seorang raja, Pak, di sebuah kerajaan. Dia melihat pendahulu-pendahulunya dibuang. Ini kerajaan ini punya peraturan yang unik. Gimana peraturannya? Setiap raja yang berkuasa, habis masa kekuasaannya, raja tadi akan dibuang ke sebuah pulau. Yang mana pulau itu, hadirin sekalian, semua orang mendengar kabar tentang pulau itu penuh dengan kengerian. Banyak kalajengking, hewan-hewan buas berbisa. Semua orang yang dibuang ke pulau itu tak ada yang balik lagi ke kerajaan. Tak ada kabar. Siapapun yang dilantik jadi raja, dia bebas berbuat suka-suka hati dia. Tapi setelah satu periode, ini nggak ada 2 periode, Pak, 1 periode aja, Pak. Maka raja tadi akan diseret, dibuang ke pulau. Banyak raja silih berganti, menjerit-jerit ketakutan, Pak. Ketika dia bilang, boleh minta saya waktu lagi ini, 1-2 tahun, nggak bisa. Maka dia dibuang ke pulau, nggak ada kabar. Satu orang raja yang cerdas ini, ketika dia dilantik jadi raja, dia tidak berpikir, Pak, tentang bagaimana menikmati hidup di kerajaan itu jadi raja. Tapi yang difikirkan hari-hari bagaimana nasib dia di pulau itu. Maka hari pertama dilantik jadi raja, dikumpulkan semua tentaranya, Pak. Laut, darat, udara, kepolisian, kumpul semua. TNI-nya semuanya, itulah kerajaan. Kalau sekarang di Indonesia kan. Jadi kerajaan itu dikumpulkan semua. Jenderal-jenderal dikumpulkan semua. Kata Tuan Raja tadi, hai kalian semua, berangkat ke pulau, tugas kalian sederhana aja. Bunuh semua binatang buas. Waktu singkat, 5 tahun cuma waktu jadi raja. Tahun pertama, pasukan dikirim. Apa tugasnya? Membasmi semua binatang buas. Datanglah laporan gitu. Tuan Raja Hamas, tahun ini semua binatang berbisa, berbuas sudah kami binasakan. Panggil menteri-menteri, kehutanan semua. Kalian rapikan tuh pulau itu, pohon-pohon besar, kayu-kayu diambil semua. Terus kau bangun satu istana di sana, yang harus lebih indah daripada istana di sini. Siap, Tuan. Selama 5 tahun, Pak, tugas apa yang dikerjakan, tidak sehari pun bersenang-senang ketika jadi raja itu. Dia selalu berpikir bagaimana pulau itu dibangun sebuah istana yang indah. Emas dikirim, uang dikirim, semua yang dia suka dikirim. Setelah dibangun yang bagus, 4 tahun pembangunan selesai, Pak. Ditunggu-tunggu nih, kapan waktu selesai ini? Biasanya setahun keempat itu ada peringatan tentang utusan, Pak. Setahun lagi nih, Tuan. Yang tidak buat persiapan, ketakutan tuh, minta extend lagi 1-2 tahun, nggak bisa. Tapi raja yang satu yang cerdas nih, hadirin sekalian, setelah 4 tahun dia rindu, dia pengen pergi ke pulau itu, tapi nggak bisa. Raja ini hanya bisa pergi ke pulau itu setelah berakhir masa jabatannya. Akhirnya setelah waktu itu datang, hadirin sekalian, maka raja berdiri dengan tenang, dengan senyuman, berpamitan kepada semua rakyatnya, sekarang saatnya aku pergi. Raja-raja yang sebelumnya menjerit-jerit, Pak, tapi raja yang satu ini, dia pergi dengan tersenyum. Berapa banyak kita lihat orang-orang saleh, Pak, yang meninggalkan dunia dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Sudah nampak istana dia di sana.
Berapa banyak orang yang ketakutan ketika mau meninggal dunia. Kenapa? Ketakutan. Tidak ada apa-apa di sana. Terlihat mudik nih, Pak. Mudik yang sebetulnya itu bukan ke kampung kita di Jawa, di Sumatera, di Padang, di mana. Bukan itu, Pak. Mudik yang sebetul-betulnya mudik itu pulang ke kampung surga. Orang kalau mudik buat persiapan, Pak. Dari sekarang nih mau berangkat paling Hamin 10 kan. Tapi rasa gembira mau pulang kampung sudah terasa sekarang. Kenapa? Mobil sudah disiapkan, oleh-oleh sudah disiapkan. Setahun bekerja menabung bagaimana bisa pulang kampung. Orang di kampung sudah menunggu juga. Ini ada orang baik yang mau pulang kampung nih, pasti banyak oleh-olehnya. Tapi yang tidak ada persiapan pulang kampung, Pak. Suruh mudik, takut nggak, Pak? Dia nggak nyaman, dia nggak tenang pulang kampung. Apalagi naik bis, Pak. Aduh, orang mau pulang kampung, Pak, dia beli mobil baru, Pak. Dibuat persiapan. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah SWT. Mari kita duduk sesaat di sini. Pada sholat subuh ini kita zikrul maut. Kita berpikir tentang kematian. Makanya saya tuh buat lagu orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang pikir kenapa kematian dinyanyikan? Kematian bukan hal yang harus ditakutkan. Karena Rasulullah SAW sudah berjanji kepada semua orang yang beriman dan beramal soleh. Janji Nabi tidak mungkin bohong. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh cinta kepada aku, dan siapa yang mencintai aku bersama denganku di dalam surga. Kalau Bapak rajin sholat ke masjid, rajin baca Al-Quran, hidupkan sunnah Nabi, kenapa takut mati? Mau jumpa Nabi, Pak. Rasulullah SAW ketika di hari wafat beliau, putri beliau yang tercinta Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha menangis di sisi Nabi. Maka Nabi menghibur anaknya. Dikatakan, wahai Fatimah, setelah kematian ayah sudah hilang kesedihan itu. Beliau yang menyaksikan, kata Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, setiap hari aku melihat ayahku keluar dengan gamis berwarna putih bersih, dengan jubah putih bersih, selalu pulang di sore hari dengan baju penuh dengan kotoran onta, penuh dengan darah. Kata Rasulullah, sudah tidak ada lagi penderitaan itu, nak. Dan satu kabar lagi, setelah ayah pergi, kamulah orang yang pertama menyusul ayah. Lagi menangis, sesungguhnya berhenti nangis, Pak. Hah? Ini benar ke ayah? Iya, kau anak ayah yang pertama menyusul ayah melanjutkan perjalanan ke akhirat. Langsung tersenyum, Pak. Kenapa? Sayyidah Fatimah tahu kemana beliau akan pergi. Nah, jadi orang beriman gak takut mati. Kematian bagi orang beriman adalah hari raya, pintu gerbang perjumpaan dengan Allah. Kenapa harus takut mati? Saya yakin Bapak Ibu semua pengen masuk surga kan? Pengen masuk surga, tapi gak mau mati. Gimana caranya, Pak? Mau masuk surga tapi takut mati. Sementara syarat masuk surga itu apa? Mati dulu, Pak. Kita berpindah. Nah, nanti ujung perjalanan hamba seorang manusia ini, sebagian selamat masuk ke dalam surga, sebagian celaka masuk ke dalam neraka. Nah, jadi hadirin sekalian, Allah itu maha adil, maka diciptakanlah surga dan neraka. Kalau di dunia ini nggak ada, Pak, kita nggak bisa melihat keadilan Allah dengan diberikan kekayaan dan kemiskinan. Bukan di sana letaknya, Pak. Oh, Allah nggak adil dong, itu kaya. Kalau kita menganggap orang kaya itu orang Allah sayang, Pak, orang miskin nggak disayang sama Allah, berarti Allah nggak adil dong. Tapi Allah menjelaskan, siapa saja yang beriman dan beramal saleh, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sungguhlah mereka lah orang yang mendapatkan kejayaan yang besar, kesuksesan yang besar. Ya, Pak. Jadi kekayaan bukanlah sebuah kemuliaan, tapi ujian. Kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan, tapi ujian. Apa ujian bagi orang-orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Kaya dan miskin ujian. Orang kaya nanti banyak di surga, Pak. Yang bertakwa, yang rajin bersedekah. Orang miskin juga banyak yang di surga, yang bersabar dan menerima takdirnya.
Bahkan orang miskin yang bersabar ini hadirin, kata Rasulullah, akan dimasukkan ke surga lebih awal daripada orang-orang kaya. Loh, kok enak kali orang miskin duluan masuk surga? Karena harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Nah, itu adilnya Allah. Jadi kenikmatan hidup di dunia ini akan mengurangi kenikmatan akhirat. Bisa dipikirin nggak Pak? Adilnya Allah Pak. Orang-orang miskin apa yang mau dihisab Pak? Malaikat nanti tengok main angkat alisnya mereka itu. Oh, udah masuklah kau ke surga. Apa ditanya, rumah nggak ada, ngontrak, mobil naik Grab terus, duit gaji UMR, ya. Orang kaya banyak yang harus dihisap. Itu mobil ditanya tuh, di mana kau beli mobil itu, dari mana dapat duitnya? Rumahmu besar kali, tanah siapa yang kau ambil tuh? Hah? Adakah halal itu duitnya? Mau ngeri nih Pak orang kaya. Maka orang beriman itu ciri-cirinya apa hadirin? Ciri-ciri orang beriman, datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Orang beriman tahu betul dunia ini gak ada harganya dalam pandangan Allah. Itu baru ciri-ciri orang beriman Pak, masuk iman di hati. Terus bagaimana ciri-ciri orang yang sempurna imannya Pak? Bagaimana caranya ciri-cirinya? Tanda-tanda orang yang sempurna imannya, datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya, hilangnya dunia menenteramkan hatinya. Wah, ini susah dipahami Pak. Jadi orang beriman dapat jabatan, syukuran apa sedih Pak? Apa ketakutan? Takut Pak. Umar bin Abdul Aziz dilantik jadi khalifah, pingsan Pak dari pelantikannya. Hari ini orang syukuran Pak, joget di seminggu Pak, sujud syukur dia dapat jabatan. Ini mesti takut Pak. Ya. Dulu para sahabat menolak dunia dengan kedua tangannya, seperti hari ini kita meraih dunia dengan kedua tangan kita. Dulu seluruh sahabat dibimbing oleh Rasulullah SAW, doanya apa Pak? Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan miskin. Tanya sama Ustaz-Ustaz Pak, itu hadis apa? Sahih itu hadis apa? Semua sahabat katakan, amin. Matikan kami dalam keadaan miskin. Apa kata sahabat? Amin. Kalau kita sekarang di doa itu mungkin, enggak amin ya Allah, ini janganlah ya. Kumpulkan kami bersama orang-orang miskin. Tapi fakta, sebagian besar sahabat itu kaya. Orang kalau pengen miskin tahu-tahu kaya Pak, pasti bahagia Pak. Dia akan mudah memberikan hartanya, menghabiskan hartanya. Yang masalah itu pengen kaya tapi miskin Pak. Nah itu baru masalah berat itu Pak. Hah? Kalau orang pengen miskin, ternyata keinginan dia bersamaan dengan ketetapan Allah, dia miskin, dia pasti bahagia. Kenapa? Karena itu keinginan dia. Bisa nggak dibayangkan Pak? Ini mindsetnya orang beriman itu seperti itu Pak. Dia nggak mau dunia. Dia cuma kejar akhirat saja. Dunia terserah engkau ya Allah. Kau mau bagi alhamdulillah, enggak pun enggak apa-apa. Terserah engkau ya Allah, mau kasih aku mobil Alphard, mobil Lamborghini, Ferrari, aku terima ya Allah, enggak ada masalah. Asal engkau ridho ya Allah. Mau enggak Pak? Jadi orang kaya, masuk surga, mau? Atau jadi orang miskin masuk neraka, mau enggak? Ataupun tak perlu kaya, asal masuk surga. Di dunia mau jadi keset kaki orang pun enggak apa-apa Pak. Suruh pergi beli, kau beli nasi padang, siap bos? Tukang suruh-suruh Pak, enggak apa-apa. Asal Allah sayang, terus mati, dapat ridho Allah, masuk surga. Bapak mau jadi presiden Pak? Tapi masuk neraka Pak, mau? Mendapatkan jabatan umpama nih ya, orang dapatkan jabatan dengan tipu-tipu, sogok menyogok. Mau Pak? Laknat Allah yang menyogok dan disogok di mana? Finnar. Bisa Pak? Hari ini orang nggak takut sama Allah Pak. Halal haram hantam. Maka nanti banyak orang kaya di neraka Pak. Yang suka maksiat halalkan segala cara. Dan juga banyak orang miskin di neraka yang selalu mengeluh. Bisa difahami Pak ya? Apa beda dunia dengan akhirat?
Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Jadi biasa-biasa aja sama dunia nih Pak. Ya. Berat nih ujiannya Ji. Banyak tokonya Bapak di warungnya, rumah makan, itu ditanya tuh, itu karyawanmu tuh, bekerja denganmu, sholat nggak dia? Kan setiap kita ini pemimpin Pak. Bapak rajin ke masjid nih. Bapak yakin istri Bapak di rumah sholat? Saya kalau mau ke masjid, saya bangunkan istri, saya bilang 10 menit lagi azan, kan dekat rumah aja. Ambil wudhu semua, yang perempuan duduk di atas sajadah. Kau duduk di atas sajadah, aku pergi ke masjid. Dosa istri itu mengalir ke suami Pak. Kalau Bapak nggak suruh istri sholat, nggak ajarkan dia Al-Quran, agama, dia bermaksiat, semua dosanya ngalir ke suaminya. Kalau suami tidak berdakwah kepada istrinya. Tapi kalau sudah disuruh, sayang sholat dong, sayang tutup aurat dong, dia nggak mau, kita terbebas dari hisab. Sementara pahala suami mengalir ke istri, maka istri yang cerdas dia akan bangunkan suaminya. Pak, Abi, bangunkan aku istana di surga. Oh gitu Pak. Rahmat Allah bagi seorang wanita yang memercikkan air ke wajah suaminya, untuk membangun suami sholat malam. Bapak Ibu kapan terakhir sholat malam berdua dengan istri? Kayak mulai itu. Cobalah Pak, nikmat itu Pak. Apalagi ada anak, hidupkan ta'lim. Di rumah kita hidup ta'lim, setiap hari undang malaikat hadir ke rumah. Siapa yang membaca Al-Quran, hadis Nabi di dalam rumahnya, maka Allah akan menghantarkan malaikat mengurumuni rumah itu. Dan Allah akan membangga-banggakan nama orang yang duduk di majelis itu di hadapan majelisnya para malaikat. Coba bayangkan Pak. Kalau malaikat sering bertamu ke rumah kita, maka sifat taatnya malaikat akan menular ke seluruh ahli rumah. Di masjid ini banyak malaikat Pak. Maka kalau orang berlama-lama duduk di masjid, pulang-pulang kayak malaikat dia. Jadi orang baik dia. Jadi kalau ada orang bertanya sama bapak, sama ibu, mau dibawa kemana umat ini hari ini Pak? Jawabannya kemana? Bawa ke masjid. Apalagi umur kita sudah 40 tahun nih Pak. Sunnah pakai tongkat nih 40 tahun, dah tua. Jadikan masjid sebagai rumahmu, kata para ulama. Masjid sebagai rumah. Jadi kalau pergi ke masjid itu pulang Ji. Mau kemana Ji? Ke masjid dulu pulang. Mau kemana nih? Mau pergi sebentar tengok anak istri di rumah. Nah bisa nggak kita bisa membahasakan itu Pak? Jadi masjid ini tidak makmur cuma Ramadan, tapi sepanjang tahun makmur. Saya banyak datang ke luar negeri Pak, dakwah keliling dunia. Kalau Bapak pergi ke Hindustan, India, Pakistan, Bangladesh, hampir setiap masjid ada satu ruang khusus di pinggir masjid itu buat tempat orang itikaf. Dan itu sudah ada kapling-kaplingnya Pak. Sudah ada tenda-tendanya. Jadi orang-orang tempatan itu mereka memang benar-benar meluangkan waktu 24 jam untuk masjid itu bergantian. Jadi masjid di sana hidup 24 jam. Bukan kalau di sini yang 24 jam kan minimarket, supermarket, Alfamart, Indomart kan, pom bensin, rumah sakit, rumah makan Padang, itu 24 jam kan. Tapi masjid yang 24 jam jarang. Nah, mulai hari ini cobalah, ini masjid Darussalam ini punya kesempatan yang dahsyat, hidup 24 jam amalannya. Pinggir jalan, jamaahnya paling makmur se-Indonesia ini kayak masjid paling makmur. Iya, Pak. Banyak program, banyak kegiatan. Cuma masalahnya kita terlibat nggak dengan kegiatan-kegiatan masjid itu? Ada 4 amalan masjid Pak. Bapak ingat Pak. Yang pertama dakwah ilallah. Apa? Dakwah ilallah, harus ada dakwah. Yang kedua, ta'lim wa ta'alum. Yang ketiga, zikir dan ibadah. Dan keempat, khidmat. Ada makan-makannya. Ada minum-minumnya di masjid. Bapak harus tahu apa beda dakwah dan tabligh dengan ta'lim. Dakwah dan tabligh itu di luar masjid bicara agama kepada orang yang belum berminat dengan agama. Itu tabligh. Ta'lim, nah ini ta'lim. Bicara agama kepada orang-orang sudah haus dengan agama. Ini kalau nggak sibuk dunia, kerjaan dan sebagainya, janji orang, saya yakin 3 jam pun duduk nggak pergi Pak.
Kan haus. Tablik bicara agama kepada orang yang tidak berminat dengan agama di luar masjid, di kafe, diskotik, dari rumah ke rumah, pintu ke pintu, itu tablik, Pak. Harus dibuat oleh semua umat Islam. Taklim bicara agama di dalam masjid kepada siapa? Kepada orang yang sudah berminat dengan agama. Jangan terhenti itu. Kadang-kadang maaf ya, teman-teman ustadz, dia terhenti di taklim, Pak. Dia nggak mau keliling-keliling. Nanti aja lah kali. Di dakwah Rasulullah SAW itu ternyata dibuat dengan dua cara. Yang pertama dakwah di dalam kampung komunitasnya sendiri. Yang kedua dakwah ke luar kampung. Nah, coba dipikirkan tuh, Pak. Gimana bawa agama ke Amerika, ke Eropa, ke Rusia, itu juga dipikirkan, Pak. Karena kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Minimal ada niat, Pak, ada fikir kita bagaimana nih. Sekarang coba lihat Amerika, Pak. Menggila dia, Pak. Dia serang Iran. Mudah-mudahan nggak terjadi perang dunia ketiga, Pak. Tapi itu nggak bisa dihindari, Pak. Itu telah jadi nubuat. Nabi sudah ceritakan 1400 tahun yang lalu akan terjadi huru-hara akhir zaman itu. Kita cuma perlu kuatkan iman kita aja, Pak. Kebodohan-kebodohan itu akan datang nanti, Pak. Orang yang berbuat kekonyolan-kekonyolan. Ah, itu tandanya apa? Ya, dunia dah semakin tua, dan sebelum hari kiamat itu datang, pastikan Islam akan kembali berjaya, kata Rasulullah, seperti berjayanya Islam di zamanku. Cuman pertanyaannya, kita mau jadi pemain apa jadi penonton, Pak? Berbuatlah sesuatu untuk Islam. Tinggalkan jejak-jejak kebaikan sebanyak-banyaknya. Baik secara digital, online, offline, tinggalkan jejak. Sehingga ketika kita tinggalkan dunia, semua karya-karya kita masih dinikmati oleh orang lain. Nah, terputus amal anak Adam setelah kematiannya, kecuali 3. Yang pertama, doa anak yang soleh. Bapak punya anak 20 orang, tapi tak soleh 1 orang pun. Diterima nggak doanya, Pak? Yang diterima doa anak yang soleh. Maka misi kita sebelum kematian kita datang, mensoleh dan solehahkan anak-anak kita. Didik anak-anak dengan agama, Pak. Kalau udah gede nggak bisa kita paksa dia, Pak. Tapi ketika dia masih kecil, kita bisa didik anak kita dengan agama. Kita bisa paksa dia masuk ke pesantren, Pak. Bisa. Orang tanya sama saya, "Dari ini kan anak metal, kenapa jadi dai penceramah?" Saya jarang sampaikan di media, Pak. Dari kecil sudah dididik agama. Orang Minang itu, Pak, gadangnya di surau, Pak, besarnya di musola. Kita kalau udah disunat, Pak, aib kalau lalu di rumah, Pak, tidur di rumah. Betul nggak, Ji? Kita nggak mau, Pak. Nah, itu di adat Minang, adat besar di syarat-syarat besar di Kitabullah. Agama itu betul-betul dijadikan, kita nggak ngaji dipukul, Pak. Saya masih ingat tuh dipukul pakai sendok nasi tuh, yang kayu tuh, patah, Pak. Masih ingat. Kalau sekarang gue pukul anak mengaji gimana? Komnas HAM, Pak, laporin polisi, Pak. Saya kemarin ke Bogor, Pak Kiai nangis-nangis. Ya udah, dilaporin sama orang tua wali santri ke polisi, gara-gara gundulin santrinya. Orang tuanya nggak terima, kenapa digundulin rambut anakku jadi jelek ini, laporin ke polisi, Pak. Untung polisinya paham agama juga, Pak. Akhirnya didenda, yang lapor 10 juta, Pak. Kau kurang ajar sama Pak Kiai. Ya. Agama ini penting, Pak. Ibarat kita ajarkan anak-anak kita berenang, kalau nanti dia naik perahu, naik kapal, tenggelam itu, karam itu perahu, dia bisa berenang ke pinggiran. Nah, basic agama ini paling penting. Doa anak yang soleh. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu ini seperti air, Pak. Kalau ilmu itu ya, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan ilmu itu ada seperti duit juga. Duit kalau kita kasih orang tambah banyak duit kita. Ilmu kalau kita kasih orang tambah banyak ilmu kita, Pak. Coba Bapak dengar ceramah saya 2,5 jam nih. Apa yang keingat-ingat nih? Nanti keluar masjid, kalau malu ceramah juga sama orang, telepon kawan-kawan lama. Kalau dengar ceramahku sebentar, lihat telepon ya, kita berduanya nih. Begini ceramah dari Sulaiman tadi nih, aku ingat nih. Mati itu, hidup itu dimatikan. Maka kalau mendengarkan ta'lim itu ada niat, 4 niatnya. Yang pertama apa? Ta'zim wal ihtiram, agungkan dan muliakan majelis. Yang kedua, ta'asir fil qalbi, kesankan dalam hati.
Yang ketiga apa? Tasdik wal yakin, benarkan dan yakinin. Yang keempat, niatu amal wa tabligh. Setiap kita duduk di majelis ilmu, kita berniat mengamalkan dan menyampaikan. Itu benar, Pak. Yang masalah hari ini apa, Pak? Hujan hadis petir ayat tapi majer maksiat. Kenapa? Yang menyampaikan dia niat untuk orang lain, yang mendengar pun yang kebayang wajah orang sama dia. Kalau Ustaz menyampaikan satu materi, untung si fulan nggak datang kena dia nih kata. Padahal itu untuk saya, Pak. Paham ya? Kalau kita mendengarkan pengajian ilmu, niatkan untuk saya mau amalkan. Jangan bayangkan wajah orang lain. Pak Kiai pulang dari pengajian ke rumah, tiba-tiba dilihat burung kesayangannya hilang, Pak. Dia datang ke rumah ke istrinya. Dek, kamu lihat burung? Di mana burung abang tuh? Depan. Nggak nampak katanya. Saya si anak-anak. Ternyata anak yang paling besar. Dia bilang, Pak, maaf Pak, burung itu saya kasih orang tadi. Hah? Kok kasih? Lah kan tadi ayah ceramah di masjid. Tidak beriman seseorang sebelum dia menginfakkan harta yang paling dicintai. Saya tolong Bapak, maka saya tahu Bapak cinta sama burung. Ini kata kasih orang. Nah, astagfirullah, itu untuk orang bukan buat kita katanya. Itu pengajian untuk orang, bukan buat kita. Nah, inilah hari ini, Pak. Ustadznya suruh orang sedekah, ustadz yang ambil sedekah. Iya, Pak ya. Nih penting nih, Pak. Siapa saja yang berdakwah dengan niat memperbaiki orang lain, maka akan terhenti perbaikan pada dirinya. Gimana maksudnya? Kalau orang baik, mulai dia ngomong dalam hatinya dia. Jadi gara-gara gua nih. Kalau aneh nggak ajak nih masih mabuk dia tuh. Gara-gara ini sayang ajak, muncul kesombongan. Atau orang tidak mau ikut, maka dia pikir aku tidak pandai berdakwah. Lama-lama dia tinggalkan dakwah. Nah, maka hadirin sekalian, orang lain sarana dakwah, diri kita sasaran dakwah. Coba diulangi, Pak. Orang lain apa? Sarana dakwah, diri kita sasaran dakwah. Guru saya ngasih tahu untuk belajar dakwah. Kita nih kalau bisa buat dakwah 25 majelis setiap hari. Oh gampang, saya bilang, kumpulkan 25 orang, bukan 25 orang. Ini satu majelis nih Pak, ini satu majelis. 25 majelis. Bangun tidur. Majelis pertama, bangunkan istri. Sayang, bangun. Ya. Allah bangunkan kita nih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Waalaikumsalam. Ya, siap-siap ya. Salat qiyamul lail, rakaatil fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik pada dunia beserta isinya. Ayo semua bangun. Majelis pertama. Ambil mobil, motor, keluar, ketemu satpam perumahan. Bapak tinggal di klaster kan? Pertanyaan, pernah nggak Bapak dakwah sama satpam itu? Tiap hari bolak-balik 5 waktu ke masjid. Pernah nggak sekali aja Bapak ingatkan, sholat kalian ya, keamanan kau jaga, iman kau jaga. Pernah nggak dibuat itu, Pak? Nanti diamalkan, Pak ya. Mau masuk klaster, berhenti satu menit, berhenti, salaman sama mereka, ingatkan mereka Allah kuasa, makhluk tak kuasa, banyak bersyukur, minta maaf selama tinggal di sini mungkin saya kurang baik sama kalian ya. Karena satpam itu dipikirnya sombong kali orang ini. Dia nasibnya dia jadi satpam. Kadang di otaknya berpikir juga, Pak. Ya. Coba tegur, assalamualaikum. Kalau subuh-subuh itu bawa receh-receh dikit, kasih uang satpam 10.000, mungkin bagus. Bagi kita 10.000, bagi dia itu manfaat, Pak. Majelis kedua, sampai di masjid ketemu lagi orang tukang parkir, dakwah tuh Pak, tukang parkir. Jangan kau dunia terus ya, dunia sementara nih, akhirat selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati. La ilaha illallah. Siapa? 3 majelis itu, Pak. Setiap jumpa orang di mana saja, kapan saja, ingatkan. Ada kau naik mobil bagus, langsung dakwah lagi. Masya Allah, tabarakallah. Allah kasih mobil bagus ya. Ini Allah yang punya titipan nih, Bang. Ya. Di dunia ini nggak ada hak milik, semua titipan. Kalau hak milik diberikan, tak diambil lagi.
Bapak coba belajar di tukang parkir tuh Pak, banyak mobilnya kan. Saya kan samping rumah saya di Mall Ciputra tuh Pak. Di basement itu Pak, berbagai macam merek mobil Pak. Coba saya perhatikan abang-abang tukang parkir, nggak ada raut kesombongan di wajahnya. Dia sadar itu bukan mobil dia Pak, itu titipan Pak. Ketika mobil tadi hilang, pas malam-malam saya tengok, hilang tuh mobil Pak. Kosong mobilnya. Pagi-pagi banyak berderet, Mercy, BMW, semua ada. Alphard, Harley Davidson, parkir pun di depan. Tapi tidak ada kesombongan di hati tukang parkir sedikit pun. Kenapa? Dia sadar betul itu semua titipan. Bukan dia yang punya. Sama seperti mobil di rumah Bapak itu titipan. Bukan Bapak yang punya. Ingat kan 4 majelis. Coba bayangkan Ji. Majelis pertama dengarkan 1 kali kebesaran Allah la ilaha illallah. Majelis kedua dengar 1 kali. Majelis ketiga dengar 1 kali. Majelis keempat dengar 1 kali. Majelis ke-25 dengar 1 kali. Sementara telinga kita dengar berapa kali Pak? 25 times. 25 kali. 1 paku yang dipukul 1 kali tidak sama dengan paku yang dipukul 25 kali. Paham? Fix dakwah bukan untuk orang. Kalau dakwah ini untuk memperbaiki orang, maka nabi-nabi ada yang gagal jadi nabi. Nabi Nuh itu 950 tahun waktu berdakwah laila wan nahar. 82 orang yang ikut. Gagal dong Pak. Nabi Lut nggak ada pengikutnya Pak. Kaumnya LGBT semua. LGBT ini bahaya Pak. Lebih bahaya daripada tukang zina Pak. Nah sekarang dinormalisasi itu di Indonesia Pak. TV-TV ngundang jadi host. Kalau saya mau dekati mereka hari ini Pak, mau dakwah gimana mereka bertaubat. Tapi susah juga Pak. Pernah dakwah di Makassar sama kaum itu Pak. Saya cerita tentang pentingnya ini Allah ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep Pak. Kamu ini laki-laki, harus jadi laki-laki. Perempuan harus jadi perempuan. Sesuai dengan kodratnya fitrahnya dakwah. Anggu-anggu, nangis. Ada yang bilang tuh, bencong-bencong tuh, dibilang aku mau taubat Ustaz. Mau taubat, aku mau hijrah juga Ustaz. Ya. Ternyata pengen pakai hijab dia Pak. Nah, kita pikir hijrah betul-betul. Mau pakai jilbab katanya. Nah, jadi orang-orang kayak gini ya Pak, ini sakit penyakit masyarakat Pak. Bapak jangan normalisasi, jangan dibenar. Minimal ada kebencian di hati kita kepada penyakit itu, bukan kepada orangnya Pak. Saya kasih, jangan benci orangnya, benci kesalahannya Pak. Kalau Bapak mulai akrab sama dia, saya waktu di Bali pernah nge-gym waktu masih muda lah nge-gym. Saya perhatikan ada 1 orang, six pack, bagus badannya Pak. Berteman dengan gay itu, dengan orang LGBT. Tidak sampai sebulan Pak, bengkok tangannya Pak. Benar Pak, jadi terpengaruh, tertular juga dia. Nah ini penyakit. Di zaman Nabi Lut nggak ada yang ikut. Apakah Nabi Lut gagal? Tidak. Nah jadi hadirin sekalian, dakwah itu perintah Allah, bukanlah sebuah amalan yang dibuat untuk menyikapi sebuah keadaan. Ini gara-gara di sini maksiat semua kita dakwah, bukan. Meskipun di Darussalam, meskipun di kota wisata, 100% laki-lakinya beriman beramal soleh, seluruh perempuannya tutup aurat dengan sempurna, semua jadi hafiz Al-Quran 30 juz, semuanya wali Allah semua, dakwah tetap harus dibuat. Kenapa? Karena dakwah adalah perintah Allah. Bisa dipahami nggak ini Pak? Kalau ketemu non muslim ajak masuk Islam. Kalau ketemu orang Islam ajak masuk masjid. Dan ini pengalaman pribadi saya Pak. Saya lama tinggal di Bali. Saya rasakan dakwah kepada non muslim jauh lebih mudah daripada dakwah kepada orang Islam. Iya Pak. Kalau saya bicara agama di Bali sama bule-bule orang Islam, dia dengar Pak, anggo-anggo Pak. Sebagian besar ikut Pak. Sebagian besar minta maaf. Saya belum temukan nih yang langsung ya, yang terang-terang marah kita diajak. Bang, ayo jadi Islam abang pasti bahagia, pasti mulia. Jangan kau ajak-ajak, nggak ada. Semua yang diajak itu bilang, bang, makasih Ustaz sudah ngajak saya. Saya udah ada keyakinan lain. Oh nggak apa-apa, you go your way, I go my way.
Dakwah tuh nggak usah ngusik-ngusik agama orang, jangan hina-hina agama orang, jangan hina Tuhan orang, Pak. Kata Allah, kalau kau hina Tuhan mereka, karena kebodohan mereka dia hina aku. Maka saya nggak suka orang debat-debat agama tuh, bahas-bahas agama orang terlalu dalam, nggak usah, Pak. Kita ceritakan aja keindahan Islam, ya Pak ya. Karena kadang-kadang ketika kita pojokkan mereka, keyakinan mereka, dia hantam kita dengan fitnah, Pak. Dia hina Rasulullah, Pak. Akan terjadi perang nanti gara-gara itu, Pak. Ya, kalau dialog itu beda dengan debat, Pak. Kalau berdebat itu pengen menang. Suruh kata Nabi tinggalkan perdebatan meskipun kalian benar. Tapi kalau berdialog, kita mencari kebenaran. Jadi kalau ada orang ngajak saya debat, pasti bilang no debat Bang ya. Abang bicara 10 menit, saya bicara 10 menit. Ceritakan keindahan agamamu, aku ceritakan keindahan agamaku. Kalau aku suka penjelasanmu, mungkin aku ikut kamu. Mungkin kamu yang benar, aku yang salah. Ataupun kamu suka penjelasanku, kamu ikut aku. Ya, ikut yang aku jelaskan, ikut Allah dan Rasulnya. Kalau kita sama-sama tidak suka, oke. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, ini bekal kematian salah satunya apa? Meninggalkan jejak-jejak kebaikan, menjadi asbab hidayah. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, satu orang saja yang dapat hidayah gara-gara kamu, wahai Ali, itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. 23 tahun proses kenabian, apa yang Rasulullah SAW lakukan, Pak? Meyakinkan seluruh sahabat dan sahabiah, meyakinkan kerjaku, kerja kalian, fikirku harus jadi fikir kalian, tanggung jawabku harus menjadi tanggung jawab kalian. Kalau nabi-nabi terlalu sebelum meninggal dikumpulkan kaumnya, setelah aku mati akan datang nabi yang lain, kalian ikut nabi itu. Tapi Rasulullah meyakinkan, la nabiya ba'da, setelah aku tidak ada lagi nabi. Jadi pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kerja kenabian akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang melanjutkan, Pak? Seluruh orang yang mengaku sebagai pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ya Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku. Jalan yang kita minta-minta 17 kali, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Buka kitab tafsir, jalannya para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, sholihin. Apa jalan mereka? Dakwah ilallah. Jadi kalau orang sudah mulai dakwah, berarti doanya telah diterima oleh Allah. Pak, mulailah berdakwah, Pak. Dakwah itu bukan ceramah. Ceramah ini cerita ramah-ramah, Pak. Mudah aja, bicara agama seringan lidah. Tapi dakwah yang sesungguhnya adalah dengan akhlak yang tinggi, yang mulia. Datang temui orang-orang non-muslim, bagi mereka makan, bagi mereka senyuman, bantu mereka. Maka terpesona. Sebagaimana Rasulullah berdakwah kepada Sayyidina Bilal, tidak ada ayat, tidak ada hadis. Apa yang Nabi lakukan? Melepaskan gamisnya, jubah kenabiannya, membantu Sayyidina Bilal mengisar gandum. Apa yang Nabi lakukan ketika melihat seorang Yahudi buta? Mengunyahkan makanan yang keras, kemudian menyuapi dia makan. Bayangkan tuh, Pak. Nabi dicaci maki, Rasulullah SAW diam, mendengar hujatan caci maki orang yang disuapin makan. Karena Nabi fatanah, cerdas. Nabi tahu sia-sia menceritakan keindahan kepada orang buta. Ya, Pak ya. Di tangan Sayyidina Abu Bakar beliau bertanya kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha, Ummahatul Mukminin, apa amalan suamimu yang belum ayah buat? Kata ibunda Aisyah, menyuapi Yahudi buta di ujung jalan itu. Maka Sayyidina Abu Bakar datang membawa makanan, menyuapi dia makan. Mulailah Yahudi buta tadi mencaci maki Rasulullah SAW. Menangis Sayyidina Abu Bakar adalah tersebut. Kau siapa? Aku Abu Bakar, sahabatnya Muhammad SAW. Terus siapa Muhammad itu? Kemana dia sekarang? Dialah orang yang hari-hari menyuapi kamu makan, dan dia telah meninggal dunia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi SAW punya husnul tadbir, perencanaan yang baik. Jadi dakwah ini, Pak, seperti orang menanam bunga, Pak. Tugas petani itu cuma menyirami saja, beri pupuk, disirami pelan-pelan. Nanti dia akan mekar pada waktunya. Itu bunga kalau dipaksa mekar, mati dia, Pak. Jadi orang kalau belum waktunya masuk Islam, Pak, jangan Bapak paksa, nggak ada paksanya. Tapi udah waktunya masuk Islam.
Insya Allah Pak, kita senyum dikit, dia syahadat. Saya pernah ketemu orang Pak, kok masuk Islam yuk? Terus dia jawab apa Pak? Ayo. Segitu aja Pak. Ya, jabat tangan saya, asyhadu, diikuti Pak. Allah. Setelah itu saya tanya, kenapa mau? Kan diajak katanya. Ternyata sebelum ketemu saya, dia sudah belajar lama, belajar Islam. Ya. Pas ketemu saya, bola udah depan gawang Pak, tinggal ngegolin Pak. Bapak jangan pikir dakwah Bapak itu sia-sia Pak. Seperti menimbang mangga. Mangga pertama naik ke timbang, belum bergerak timbangan. Mangga kedua belum bergerak timbangan. Mangga ketiga belum bergerak timbangan. Ternyata di mangga ke-25 bergerak timbangan. Ingat, bukan gara-gara mangga ke-25 ini, sudah ada 24 mangga sebelumnya. Kita mungkin jadi mangga ke-20 itu. Kita mungkin jadi mangga ke-24. Seakan-akan tidak bergerak timbangan itu. Tidak ada manfaat peran kita dalam dakwah. Ada. Di dakwah ini kerja berjamaah ya. Enggak boleh Bapak berbangga-bangga dengan asobia, dengan kelompok, dengan madhab, dengan organisasi. Perintahnya apa? Wa qala innani minal muslimin. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang kaulannya? Dalam seluruh kitab tafsir menjelaskan kaulan itu maknanya dinan. Siapakah yang agamanya yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Siapa Pak? Pertanyaan tak perlu dijawab. Pertanyaan pekerjaan yang paling bergengsi dalam pandang Allah adalah dakwah ilallah. Mengajak kepada Allah, bukan kepada kelompok, bukan kepada mazhab, bukan kepada organisasi, apalagi kepada diri sendiri. Wa amila salih, dan dia beramal saleh. Kemudian waqala innani minal muslimin, bukan waqala innani minas sunni Pak, minas syi'i, minan nahdiyin, minan muhammadiyah, bukan Pak. Enggak boleh bangga-bangga itu dengan kelompok. Silakan berkelompok, silakan bermadzhab, tapi berbangga-bangga jadi orang Islam. Saya Islam. Iya Pak. Kata Imam Ghazali, sekali satu orang itu masih sholat sujud menghadap ke arah kiblat, jangan pernah kalian mengatakan kafir kepada mereka. Tugas kita hari ini mengislamkan orang kafir Pak, bukan mengkafirkan orang Islam. Tugas kita mensunnahkan ahlul bid'ah, bukan membid'ah-bid'ahkan ahlus sunnah. Ya Pak, ini hanya gara-gara masalah furu'. Kita jatuhkan orang dalam kebab tauhid Pak. Oh ini sesat ini. Jangan, hati-hati Pak. Kita sama-sama dalam perjalanan, jangan mudah menyesatkan orang Pak. Kadang ada orang di awal perjalanan memang salah jalan dia Pak. Ternyata di ujung jalan ada yang ngasih tahu, bro, ini nampaknya salah jalan ini. Akhirnya dia dikasih tahu jalan yang benar. Di ujung jalan dia selamat Pak. Ada orang di awal perjalanan betul jalannya Pak. Pas di ujung jalan ada pertigaan, ada orang ngasih tahu, bingung Pak. Akhirnya belok Pak. Nah makanya hati-hati. Sesama di dalam perjalanan jangan mudah menyesatkan orang. Ya. Insyaallah Pak ya. Ya. Jadi dakwah Rasulullah SAW itu hadir ini perlu diingat nih sebelum kita kematian, biar kita jadi orang baik. Bukan bicara penyakit, tapi menaburkan obat. Bukan mencaci maki kegelapan, tapi menyalakan lentera. Cahaya datang kegelapan sirna, tauhid datang kesyirikan hilang, sunnah datang bid'ah hilang, salat datang fasya mungkar hilang, ilmu datang kejahilan hilang, zikir datang gaflah lalai hilang, ikramul muslimin datang kesombongan hilang, ikhlas datang ria hilang, cinta akhirat datang cinta dunia hilang. Ya Pak ya, jadi kita nggak usah bicara penyakit Pak, bicara yang baik-baik aja. Insyaallah ya. Hari ini penyakit digaru, obat nggak ditaburkan. Kalau bidah. Sunnahnya mana Pak? Kasih tahu sunnah. Sunnah datang bidah. Maka dakwah ini pun hati-hati Pak. Ini kerja hati, harus hati-hati. Ya. Ini ilmu balaghah, ilmu menyampaikan hikmah melalui penting Pak. Ya. Khalifah Harun ar-Rasyid mimpi seluruh giginya copot Pak, kecuali satu sisanya. Panik dia Pak. Apalah takwil mimpiku nih? Maka dipanggillah orang-orang alim takwil mimpi. Satu orang datang, ya Syekh, apa takwil mimpi saya ini? Seluruh gigi saya copot, kecuali satu yang sisa. Kata orang yang pertama, Tuhan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Seluruh keluarga Tuhan meninggal dunia Tuhan. Kurang ajar kau ya, kau sumpah-sumpahin keluarga ku mati, tangkap, penjara dia. Enak aja katanya. Datang lagi yang kedua tadi, gimana? Memang itu takwilnya Pak. Ibu Ratu meninggal, anak-anak Tuhan meninggal, semua meninggal.
Ini kurang ajar lagi nih, ini nggak benar nih. Kau tangkap, akhirnya udah banyak masuk penjara Pak. Takwil mimpi ini. Datanglah Abu Nawas. Ini cerita nih mungkin ada hikmahnya Pak, nggak tahu ini benar apa tidak. Tapi saya dengar dari guru saya cerita Pak. Abu Nawas datang, ditanya, seluruh gigiku copot Abu Nawas, satu yang sisa. Apa takwilnya? Masya Allah, tabarakallah. Tuan Raja panjang umur Tuan. Sama nggak Pak jawabannya Pak? Intinya sama, tapi cara menyampaikannya berbeda. Akhirnya Abu Nawas pulang dengan bawa satu kantong emas Pak. Di semua keluarga di kerajaan ini, yang paling panjang umurnya Tuan. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini suka saya ini. Kadang-kadang berdakwah ini Pak, kalau kita salah ngomong Pak, bukan iman orang naik, darah orang naik Pak. Ya Pak ya, maka hati-hati dalam berdakwah Pak. Maka orang tanya gimana? Gimana hukumnya orang gak sholat Ustaz? Pegang tangannya, tarik ke masjid. Jadilah dai, jangan jadi hakim. Yang tiap sebentar menghakimi orang saja. Kafir kau, sesat kau. Yang benar siapa? Saya. Jadikan Rasulullah dan sahabat standar kebaikan. Kalau orang menjadikan Rasulullah SAW sebagai standar kebaikan, maka orang itu tidak mungkin mudah menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena dia sadar diri dia masih banyak salah. Paham ya? Tapi kalau orang menjadikan dirinya, gurunya, kelompoknya sebagai standar kebaikan, orang tidak seperti mereka salah. Itu berlebih-lebihan tuh katanya. Itu kurang tuh. Yang benar tuh saya ini nih. Ini yang paling benar nih. Yang masuk surga tuh saya. Ini bahaya Pak. Sila ya. Ada yang mau tanya nggak Pak? Udah pada muntaber satu-satu nih. Mundur tambah berita nih. Ada yang mau tanya boleh angkat tangan Pak. Kalau nggak kita close. Ini kalau kepanjang-panjang ceramah nggak ada tetaluan nih pagi ini. Paham sampai sini Pak ya? Anak rasa nampaknya udah paham dan aku semua tadi maksud. Nampaknya kita bahagia nanti di surga, amin. Karena hawa surga itu akan tercium di dunia Pak. Orang mau ke puncak gunung, orang mau ke puncak Bogor nih Pak, di puncak Pak. Baru sampai di Bogor udah terasa ada hawa sejuk tuh Pak. Naik dikit ke atas udah terasa dinginnya. Orang mau ke kobaran api, belum sampai di pusat api hawa panas telah terasa. Begitu juga orang hendak berjalan menuju surga, belum sampai di surga, hawa surga sudah tercium di dunia. Dan orang yang mau ke neraka, begitu juga, belum sampai di neraka, hawa panas telah terasa. Ya kalau Bapak hidupnya tenang nih, kayak ini bahagia. Ini ciri-ciri ahli surga semua nih. Ya, ini tenang, ada yang pikirin apa lagi? Dunia beserta isinya sudah di tangan ini. Ra'atain fajri khairan minad dunya wa fiha, apa lagi yang dipusingkan? Iya Pak. Bukan kota wisata beserta isinya Pak, dunia beserta isinya. Kira-kira nih, kot twist ini kalau dijadiin duit berapa Pak? Semua kot twist ini. Bingung gitu ya. Ini dunia Pak, kata Nabi 2 rakaat sebelum subuh, khairan minad dunya wa fiha. Maka mesti kita bersedih kalau kita ketiduran Pak. Ya aduh. Kenapa? Bukan karena ketidurannya, tapi kehilangan dunia beserta isinya. Oh kita kehilangan dompet beserta isinya sedih. Nah, maka kesimpulannya apa hadirin sekalian? Kesimpulannya yang pertama, sebelum kita tinggalkan ini dunia, bersihkan hati dari kesyirikan. Ya. Ma fi qalbi ghairallah, tidak ada siapapun apapun dalam hati selain Allah. Yang kedua, mari kita perbaiki hidup kita dengan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW semampunya, bukan semaunya. Hidupkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Ada kawan kita aja kemarin cerita kan, dia polisi aktif, mau menghidupkan sunnah, mau panjangin jenggot, dipanggil sama komandannya, ya kau sini dulu. Siap komandan, kau ini mau jadi polisi, mau jadi ustadz nih kan? Nggak boleh pakai jenggot. Maka dia datanglah musyawarah sama guru-guru. Pak, saya dilarang sama komandan saya pakai jenggot. Gimana ini? Tahu arahnya guru kita apa Pak? Di Kebun Jeruk, surah-surah kita. Dia bilang, cukur jenggotnya nggak apa-apa, tapi cukurlah dengan air matamu, dengan kesedihanmu, bukan dengan keangkuhanmu, dengan kesombonganmu. Ampun ya Allah, ya Rasulullah, ini sunnah ini aku belum bisa hidupkan ini. Ya, masih dinas, nanti kalau pensiun insya Allah ataupun dapat jabatan jadi intel boleh aku pakai lagi. Ya. Siapa ya? Tapi kalau memang entah kenapa juga peraturan kita. Padahal Pak, saya ke luar negeri Pak, itu polisi-polisi yang ada di Inggris itu pakai jenggot boleh Pak. Di India di mana punya. Di Indonesia ini perlu tuh dipikirkan, ini ada jenderal-jenderal punya di sini kau tengok. Ya.
Nanti mudah-mudahan dulu nggak boleh pakai jilbab kan, sekarang sudah boleh pakai jilbab polisi followan. Dihidupkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Minimal Pak, setelah bertahun-tahun jadi jamaah Masjid Darussalam ini minum tangan kanan semua Pak. Ini aib besar nih jamaah Masjid Darussalam minum tangan kiri Pak. Dicek orang siapa lah penceramah rutinnya nih ada. Oh ada dari Sulaiman juga. Nah, maka mulai hari ini kita hijrah dari minum tangan kiri ke tangan kanan, dari buang air kecil berdiri ke jongkok. Latihan Pak, insyaallah ya. Banyak sunnah Nabi, 18,000 times item. Ya. Sunnah Nabi itu 18.000 jenis kata para ulama, banyak. Amalkan semampunya. Tak mampu hidupkan 100%, jangan tinggalkan 100%. Yang ketiga, sebelum kita mati perbaiki sholat. Orang yang memperbaiki sholatnya tanpa sadar mereka sedang memperbaiki kehidupannya. Yang keempat, cintai para ulama. Ya Pak. Ulama itu Bapak nggak suka, jangan dihina Pak. Udahlah, ulama itu dagingnya beracun Pak. Ya, saya udah skip aja loh. Sekurus-kurus ikan ada dagingnya, segemuk-gemuk ikan ada tulangnya. Sebaik-baik ulama ada kekurangannya Pak. Ya, mereka bukan nabi, nggak maksum. Maka kita nggak boleh fanatik nih teman-teman jamaah ya. Ini kalau nggak ustadz itu ceramah kok nggak dengar. Oh, nggak boleh Pak. Fanatik tiga aja, Allah, Rasulullah dan sahabat. Setelah itu nggak boleh. Sama mazhab saya Imam Syafi'i ini Pak. Gimana nih kok nggak kunut nih? Nah, itu fanatik Bapak namanya. Bapak nggak paham tuh. Kunut itu sunnah nggak kunut sunnah. Ya. Dua-duanya betul Pak. Jangan ribut gara-gara itu Pak. Banyak ada masjid yang ribut gara-gara kunut nggak kunut, berdebat Pak, caci maki, berantem. Satu hari tak dengar lagi keributan di masjid. Ternyata udah kosong masjid Pak. Nggak ada orang lagi yang sholat subuh. Paham ya? Semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Ya. Saya mau tanya Pak, ada orang sholat berdiri. Saya di Makkah lihat seorang sholat, nggak sedekap Pak. Dia berdiri aja. Sah nggak sholatnya Pak? Sedekap, ini bukan rukun sholat Pak. Maaf ya, Bapak berdiri lurus itu sah sholatnya Pak. Ya. Cuma kadang-kadang kita fanatik, masalahkan ini di sini, kenapa dia di sini, kenapa di sini? Hah? Nggak betul. Udah. Begini, Bapak begini kan? Ada yang begini kan? Mana yang betul Pak? Selama ada dalilnya, dua-duanya betul Pak. Hah? Yang salah itu begini nih Pak. Ini metal. Ini anak metal nih Pak, ya nggak boleh. Iya Pak ya. Jelas-jelas ya, kita jangan ribut-ribut masalah itu Pak. Ya. Kalau Bapak mau rapat-rapatin kaki Pak, ini di masjid saya Pak, di Cibubur. Pernah kejadian Pak. Satu orang sholat. Bapak ini purnawirawan Pak. Mungkin Bapak kenal kalau sebuah orangnya. Kawan ini jos Pak, harus rapat-rapat. Dibepet kakinya Pak. Bapak ini nggak nyaman kaki kena siapa yang senggol-senggol kakiku? Dipinggirin. Udah merapat kaki Bapak ini. Abang ini dia bukan orang tempatan, bukan orang masjid kita, tamu Pak. Udah ngangkang sholatnya Pak. Yang sebelah kiri udah menjauh, sebelah kanan udah menjauh. Ngangkang sholatnya Pak. Rakaat terakhir, akhirnya Bapak kawan kita ini Pak emosi Pak, diinjak gitu. Berantem jadi Pak. Bapak yang jalan begini, terus orang begini-begini, Bapak nggak perlu pegang jadinya Pak. Nah itu penting, aku kasih tahu ya. Itu namanya khilafiyah ya. Jadi nggak usah ribut-ribut masalah itu. Di sini aman ya. Kalau kunut, aminkan. Kalau nggak kunut, jangan kunut sendirian, ikut imam. Ya, nah, indah itu Islam. Bu Hamka berangkat haji dengan ketua NU siapa namanya? Kiai. Nah, ketika Bu Hamka jadi imam, beliau Muhammadiyah baca kunut Pak. Ternyata beliau memuliakan ketua NU waktu itu. Itu juga sebaliknya. Jadi jangan sampai kita fanatik hadirin sekalian. Kemudian hadirin sekalian, tawadukkan hati, jangan sombong. Karena pahala yang besar, amal yang besar bisa hilang seketika dengan ria dan sombongnya. Saya nih, sejak saya jadi ketua masjid ini ramai. Hati-hati nih, ini panofilnya saya ingatkan. Ini karena ini bagus. Ramai masjidnya. Hilang pahala kita banyak Pak. Istighfarnya banyak. Sementara dosa yang besar bisa hilang dengan istighfar dan taubat. Maka dosa dan pahala sebetulnya ada kepersamaannya. Sama-sama bisa dilipat gandakan, sama-sama bisa dihapuskan. Jadi kalau orang ahli maksiat, pasti masuk neraka enggak? Belum tentu Pak. Kalau dia taubat gimana? Kalau orang ahli ke masjid, pasti masuk surga enggak? Belum tentu juga Pak. Kalau dia ria gimana? Nah makanya luruskan niat. Ini yang paling penting, tasihun niyah. Luruskan niat. Innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung niatnya. Sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal, banyak-banyak istighfar. Habis sedekah,
Habis sholat apa sunnahnya Pak? Salam. Bukan alhamdulillah Pak, tanya sama semua ulama Pak. Astagfirullah. Habis sholat istighfar Pak. Apalagi habis maksiat. Maka orang ikhlas itu dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Bapak yakinlah sebaik apapun Bapak ada orang gak suka Pak. Kalau kita sibuk mencari ridhonya manusia, capek kita Pak. Pada akhirnya nanti kita akan berdiri dan kita akan ikut dengan penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Jadi nggak apa-apa orang nggak suka Pak, yang penting Allah suka. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah ingat mati. Berapa kali malaikat maut datang setiap hari menatap wajah kita? 70 kali Pak. Jadi dari bangun pagi sampai sekarang udah berapa kali tengok-tengok malaikat maut? Satu hari, tangkap. Nah, jadi jangan main-main Pak. Kematian, rezeki, jodoh, itu tiga-tiga yang mengejar manusia. Tidak ada satu orang manusia pun yang bisa lari dari kejaran malaikat Mikail pembagi rezeki, sebagaimana tidak bisa larinya kita dari kejaran malaikat Israel pencabut nyawa. Maka sambut kedatangannya dengan iman yang sempurna, dengan amal. Stop maksiat sekecil apapun itu. Jangan remehkan dosa, karena Allah menyembunyikan murka dalam kemaksiatan, dan perbanyaklah amal sekecil apapun itu. Allah meridhoi amal soleh dalam setiap sekecil apapun itu. Dan jangan meremehkan manusia, karena Allah merahasiakan wali-walinya. Mungkin itu saja hadirin sekalian. Tidak ada pertanyaan ya, udah paham semua ya. Saya yakin nggak ada pertanyaan kan? Siap amalkan dan sampaikan insya Allah ya. Saya doakan Bapak Ibu semua yang hadir di majelis ini dicintai Allah, disayang Rasulullah. Yang belum haji umroh berangkat haji umroh. Saudara-saudara kita yang lagi di sana lagi panik sekarang Pak. Teman-teman di Mekah umroh ketakutan ada perang. Tenang aja, itu peluru sudah ada namanya tuh. Meskipun kau berjalan di tengah kerumunan orang perang, nggak ada namamu di peluru itu nggak kena kamu. Ya Pak. Jangan takut mati Pak. Nah, naik pesawat takut jatuh pesawat. Sebagai survei membuktikan sebagian besar manusia mati di atas kasur Pak. Mesti Bapak lebih takut lihat kasur daripada lihat pesawat Pak. Kasur? Kasur? Oke Pak, coba Pak tengok Pak, sebagian besar manusia 90% manusia mati di mana? Di atas kasur. Maka jangan usah takut mati. Takut mati, enggak takut mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.